Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Koding. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, teknik untuk mengonversi bukan mengkonversi, mengonversi eh, konteks free grammar, aturan produksi konteks free grammar ke dalam bentuk eh, Chomsky Normal Form atau CNF atau bentuk normal Chomsky. Seperti yang telah saya jelaskan di video pengantar untuk materi ini, bahwa agar dapat mengonversi bentuk CFG, konteks free grammar, ke dalam bentuk Chomsky Normal Form, maka sebuah aturan produksi itu terlebih dahulu harus disederhanakan. Aturan produksinya harus yang dalam bentuk CFG-nya harus telah dihilangkan produksi useless-nya, produksi unitnya, dan produksi epsilon atau produksi kosongnya, ya. Jadi itu syarat yang pertama. Oke, masuk ke materinya. Jadi, berbicara mengenai pembentukan normal Chomsky, langkah secara umumnya itu sebagai berikut. Jadi, yang pertama, jika terdapat aturan yang bentuknya sudah CNF, jadi ingat CNF itu aturannya adalah misalnya seperti ini tadi ya. A menghasilkan satu simbol terminal atau menghasilkan dua simbol variabel, ya. Jadi itu aturan CNF. Nah, jika dalam satu aturan produksi konteks free grammar terdapat aturan seperti ini, maka itu dibiarkan saja, tidak perlu diubah karena ini sudah benar. Oke, kemudian yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih besar dari 1. Jadi seperti tadi ini, jika di sini terdapat dua simbol terminal, maka ini salah karena ini bukan bentuk CNF sehingga harus diubah, ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari dua simbol variabel. Seperti ini tadi, ingat kembali bahwa CNF itu aturannya maksimal jika ruas kanannya adalah simbol variabel, maka simbol variabel tersebut maksimal hanya boleh dua, ya, dua, tidak boleh lebih dari dua. Oke, selanjutnya, penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Jadi tidak ada satupun aturan produksi yang tidak memenuhi syarat dari bentuk normal Chomsky. Ya, jadi pokoknya di ini terus ganti terus-menerus hingga ditemukan bentuk hingga mencapai bentuk normal Chomsky yang diharapkan. Kemudian selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru, ya, dan juga memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Jadi itu normal ya. Jadi mungkin pada saat penggantian nanti ya tentu akan aturan produksinya mungkin akan bertambah atau simbol-simbolnya akan bertambah. Oke, jadi ini tahapan pembentukan CNF sama yang seperti saya jelaskan tadi. Ini dalam bentuk bagannya ya. Jadi di awal kita lihat ada CFG yang sudah disederhanakan, ya. Ada CFG yang sudah disederhanakan. Kemudian CFG yang sudah disederhanakan ini ada 3 langkah sebenarnya, ada 3 proses yang harus dilewati. Yang pertama tadi kita cek jika sudah ada CNF yang sudah ada aturan yang bentuknya CNF, maka ya dibiarkan saja. Kemudian ganti simbol terminal pada ruas kanan yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian ganti simbol variabel di ruas kanan yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, proses penggantian ini nantinya akan pastinya akan membuat
variabel baru dan aturan produksi baru. Ya, kemungkinan besar ya. Nah, ini akan menghasilkan variabel baru dan aturan produksi yang baru. Nah, setelah ini dilakukan, kemudian digabungkan dengan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF tadi, maka akan diperoleh bentuk normal Chomsky seutuhnya ya. Oke, yang dimana semua aturannya sudah memenuhi syarat CNF. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi perhatikan aturan produksi CFG berikut diasumsikan telah disederhanakan. Ya, kita mengasumsikan aturan produksi ini sudah disederhanakan. Ya, kita lihat terdapat 3 aturan produksi di sini. Yang pertama adalah S menghasilkan BA atau AB. Jadi B kecil A besar atau A kecil B besar. Kemudian A menghasilkan BAA atau AS atau A. Kemudian B yang ketiga, B menghasilkan ABB atau BS atau B. Nah, jika kita lihat apakah terdapat aturan yang tidak memenuhi syarat CNF? Ya tentu banyak ya. Kalau kita lihat ini tidak memenuhi, 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 dan ini tidak memenuhi. Oke. Lalu yang memenuhi yang mana? Apakah sudah ada yang memenuhi? Nah, yang sudah memenuhi itu adalah ini. A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil. Oke, ini sudah memenuhi karena ruas kanan itu hanya terdiri atas satu simbol terminal, di mana itu sudah memenuhi syarat bentuk aturan produksi dari Chomsky normal form. Ya. Jadi dari aturan produksi ini semuanya terdapat 2 aturan yang sudah memenuhi. Jadi nantinya tidak perlu diproses lagi yang aturan ini. Ya, jadi A menghasilkan A dan B menghasilkan B kecil. Ya, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya, maksud saya sampai di sini. Kemudian, nah, kita lakukan penggantian terhadap aturan produksi yang belum CNF tadi. Ya. Nah, ini bentuk awal tadi ya. Saya simpan di sini biar kita bisa membandingkan. Nah, kita lihat SBA itu tidak memenuhi syarat, jelas, karena terdapat satu simbol terminal dan satu simbol variabel. Di mana syarat CNF, ingat kembali bahwa simbol di ruas kanan itu maksimal adalah satu simbol terminal dan dua simbol variabel. Sehingga aturan ini kita ganti menjadi seperti ini. Nah, jadi B ini adalah diganti menjadi P1 ya. B ini diganti menjadi P1. Oke. B diganti menjadi P1. Kemudian di aturan kedua S menghasilkan AB ya. Ini S menghasilkan AB. A menjadi P2. Oke. A menjadi P2. Di mana nanti P1 itu menghasilkan B dan P2 menghasilkan A. Seperti itu maksudnya. Jadi P1 nanti ini bisa diubah menjadi simbol variabel ya. Nantinya bisa diubah seperti itu. Jadi penggunaan P1, P2 ini hanya untuk menandai bahwa kita mengganti simbol yang ada tersebut. Makanya kita gunakan simbol yang sama seperti ini. Dengan membedakannya dengan menggunakan angka-angka yang mengikuti di belakangnya. Sehingga ketika kita menggantinya menjadi variabel, kan ini sudah akan memenuhi syarat jadinya. Anggaplah nanti diganti menjadi C, P1 ini menjadi C. Maka secara otomatis C besar, A besar itu sudah memenuhi syarat jadi dari CNF. Jadi seperti itu logikanya ya. Oke, jadi B ini adalah P1, A adalah P2. Kemudian aturan produksi A menghasilkan BAA yang ini ya. Nih. A menghasilkan BAA, jadi B kan sudah diganti dengan P1, berarti di sini diganti dengan P1 juga.
P1 AA. Nah, sampai di sini ini kan aturannya masih belum memenuhi syarat kan? Kalau P1 nanti diganti dengan simbol variabel, maka total simbol variabel yang ada di aturan ini adalah 3. Sedangkan 3 simbol variabel di ruas kanan itu tidak memenuhi syarat untuk CNF. Sehingga AA ini ya, kombinasi AA ini digantikan dengan P3, di mana P3 nantinya bisa diganti juga menjadi sebuah simbol variabel yang menurunkan AA. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian AS ya, AS lagi, AS. Nah, A tadi sudah diganti dengan P2. Sehingga ketika aturannya diubah, A menghasilkan P2S. Di mana P2 nanti bisa diganti menjadi simbol variabel. Nah, ketika simbol variabel ini sudah menjadi simbol variabel, maka ini sudah memenuhi syarat untuk CNF. Oke, harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian masih ada dua lagi ya, yaitu BABB dan BBS. Nah, BABB kalau kita lihat A tadi kan adalah P2 ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat sehingga A diganti menjadi P2. Nah, ketika ini menjadi simbol variabel, ini kan jumlahnya 3 juga sama yang tadi. Sama dengan yang aturan sebelumnya kan di slide sebelumnya. Sehingga ini masih belum memenuhi syarat. Maka kombinasi BB ini ya, BB ini diganti juga menjadi sebuah simbol yang baru. Nah, ini P4 terserah nanti ini sebenarnya hanya ingat P2 P4 ini hanya simbol untuk memudahkan kita membedakannya. Sebenarnya bisa diganti dengan simbol variabel yang lain ya. Nah, sehingga dengan begini nantinya kan P4 menghasilkan BB. Nah, ini karena sudah sama-sama simbol variabel maka sudah memenuhi syarat. Begitupun dengan BS, B tadi diganti dengan P1 dan S. Nah, ini sudah benar S-nya karena kalau P1 diganti menjadi simbol variabel, maka ini sudah totalnya sudah memenuhi syarat, yaitu 2 variabel. Nah, sehingga dari proses penggantian ini, itu diperoleh aturan produksi dan simbol variabel yang baru, yaitu P1 menghasilkan B. Ingat P1, P2, P3, P4 ini nantinya bisa digantikan dengan simbol variabel ya, sebuah simbol variabel. Bukan simbol terminal, karena simbol terminal tidak boleh menurunkan lagi. Nah, jadi P1 menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan AA, P4 menghasilkan BB. Oke. Nah, hasil akhir aturan produksi bentuk normal Chomsky ya, yang awalnya seperti ini, setelah diutak-atik sedemikian rupa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka hasil konversinya seperti ini. A menghasilkan A kecil, ya. B menghasilkan B kecil, yang ini. Kemudian S menghasilkan P1A, yang ini. S menghasilkan P2B, yang ini. A menghasilkan P1 P3. A menghasilkan P1 P3, yang ini. Ya, yang ini. A menghasilkan P2S, yang ini. Kemudian B menghasilkan P2 P4, yang ini. Ya. B menghasilkan P1S yang ini, P1 menghasilkan B, ini adalah simbol yang ditambahkan ya, aturan produksi yang ditambahkan. P1 menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan AA, dan P4 menghasilkan BB. Nah, kalau kita lihat, dari yang tadinya hanya terdapat berapa aturan produksi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aturan produksi. Sekarang sudah menjadi berapa ini? 6, 12 ya, 12 aturan produksi dengan tambahan simbol 4 simbol variabel yang baru yaitu P1, P2, P3, P4. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah menemukan apa istilahnya? Bentuk normal Chomsky dari CFG ini ya. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, sama seperti tadi tekniknya, sekarang kita menggunakan aturan produksi yang lain, contoh yang lain.
di mana S menghasilkan AB atau CA, A menghasilkan A atau BC, B menghasilkan BC atau AB, dan C menghasilkan AB atau B. Nah, kalau kita lihat di sini, aturan produksi yang telah diubah menjadi yang telah memenuhi syarat Chomsky normal form adalah S menghasilkan CA, ya, A menghasilkan A, B menghasilkan BC, dan C menghasilkan B. Kenapa memenuhi syarat? Karena ingat, ruas kanan maksimal satu simbol terminal atau dua simbol variabel. Sehingga yang lain ini tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, dan tidak memenuhi. Maka kita harus mengganti. Nah, penggantian aturan produksi yang belum CNF seperti berikut, ya. Nah, SAB, ya, seperti ini. SAB, A kita ganti dengan P1, B tetap. Nah, sehingga ini sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, ABC, ya. Ini sudah kan? Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sehingga sekarang yang ini, BC. Ini kan simbol terminal, sehingga jumlahnya harus 1, tidak boleh 2. Nah, maka simbol terminal ini, karena sama-sama kedua-duanya simbol terminal, maka B dan C diganti menjadi P2 dan P3. Ya. Kemudian BAB, waduh, BAB. B besar menghasilkan A besar, B kecil. Itu karena di sini tidak sesuai, ya. Ada kombinasi variabel dan simbol terminal, maka dan B sudah kita ubah tadi menjadi P2, maka di sini aturannya kita ubah menjadi B menghasilkan A P2. Kemudian CAB yang terakhir adalah, nah, A kebetulan sudah diganti juga menjadi P1, sehingga aturannya diubah menjadi C menghasilkan P1B. Oke? Oke, sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru. Nah, simbol variabel aturan produksi yang baru dan simbol variabel yang baru yaitu P1, P2, dan P3. Aturan produksi yang baru adalah P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan B, dan P3 menghasilkan C. Hasil akhir aturan produksi dalam bentuk chain F, ya. Ini awal, akhirnya di sini. S menghasilkan CA, ini, ya. A menghasilkan AA yang ini, B menghasilkan BC yang ini, C menghasilkan B yang ini, S menghasilkan P1B yang ini, ya. Kemudian S menghasilkan P2, P3 yang mana sebelumnya? Oh, ini, maaf. S menghasilkan P1B yang ini, ya. Kemudian S menghasilkan, ini ada yang keliru sepertinya, mohon maaf. Saya cek kembali. Itu P3 ABC, ya. Oh, di sini yang salah, maaf. Jadi ini A, ya, A. Maaf. Ini A. Oke. Dicek, ya. Jadi ini A, ya, A. Mohon maaf. Ini adalah A. Nah, A menghasilkan P2, P3 yang ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah B menghasilkan AP2, ya. Ini B menghasilkan AP2, C menghasilkan P1B yang ini. Oke. Kemudian P1 menghasilkan A, ini adalah yang baru. P2 menghasilkan B dan P3 menghasilkan C. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa lebih memahami, ya. Berikutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, ya, kalau ini nggak salah. Ya, kita perhatikan lagi aturan produksi berikut. Ini adalah bentuk CFG, ya, yang sudah disederhanakan. Nah, kita lihat terdapat aturan produksi S menghasilkan AAB, CH, CD, A menghasilkan DBE, EEC, B menghasilkan FF, DD, C menghasilkan ADBAS, D menghasilkan I, E menghasilkan JD. Oke,
Mmm, nah, kalau kita lihat aturannya, aturan produksi yang telah CNF itu adalah S menghasilkan CD, B menghasilkan DD, D menghasilkan I. Maaf, ini otomatis tadi ini karena awal jadinya bukan huruf kecil, ya. Oke, jadi ini kecil ya, DI. Ini sudah memenuhi syarat. Mungkin ada yang bertanya kenapa FF tidak memenuhi syarat? Ya ingat, FF ini adalah simbol terminal. Jadi jumlahnya hanya boleh satu. Jika dua, maka itu keliru. Tidak memenuhi syarat CNF. Oke, oke, sekarang kita masuk ke penggantian aturan produksi yang belum CNF. Nah, jika kita lihat di aturan produksi tadi, maka yang belum CNF yaitu yang pertama adalah S menghasilkan A kecil, A besar, B besar. Ini keliru karena terdapat satu terminal dan dua variabel, ya. Sehingga A kita ganti menjadi P1 dan AB menjadi P2. Kemudian S menghasilkan CH. Ini keliru karena ada dua simbol terminal. Sehingga kita ganti C menjadi P3, kemudian H menjadi P4. Kenapa C tidak diganti menjadi P2? Karena P2 adalah AB, bukan C. Oke. Kemudian A, ya, jadi ini sudah benar. Kemudian A menghasilkan DBE, itu yang keliru adalah terdapat dua simbol terminal dan satu simbol variabel. Jelas tidak memenuhi syarat, sehingga D menjadi P5, kemudian BE menjadi P6. Nah, sebenarnya di sini ini seperti ini. Ini mungkin agak membingungkan. Jadi P5 itu adalah D, ya. Kemudian B itu adalah P7 itu adalah B, ya. P7 adalah B. Kemudian P6 itu adalah P7 P7E, ya. Nah, sehingga di sini menjadi P6. Oke. Kemudian A menghasilkan E kecil, E besar, C besar. Nah, di sini jelas keliru karena ada satu terminal dan dua variabel. E belum pernah digunakan sebelumnya kan? Ya, sehingga kita menggunakan simbol yang baru yaitu P8, kemudian EC diganti menjadi P9. Selanjutnya, B menghasilkan FF, ya. FF ini belum pernah digunakan juga, ya. Sehingga FF diganti menjadi P10, P10. Oke. Oke, kemudian CADB ini jelas keliru karena simbol variabelnya lebih dari 2. Sehingga di sini DB bisa kita ganti menjadi P11. Oke, sehingga berubah menjadi CAP11, ya. CAP11. Kemudian CAS jelas keliru. A sudah pernah diganti yaitu P1 di sini, ya. Sehingga kita menggunakan P1 S. S tetap. Kemudian J belum pernah juga sehingga J diganti menjadi P12 kemudian diikuti dengan D karena D juga belum, ya. Ya. Oke. Sehingga dari ini dari penggantian ini terbentuk aturan produksi baru yaitu P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan AB, P3 menghasilkan C, P4 menghasilkan H, P5 menghasilkan D, P6 menghasilkan P7E, P7 menghasilkan B, P8 menghasilkan E, P9 menghasilkan EC, P10 menghasilkan F, P11 menghasilkan DB, P12 menghasilkan J. Kemudian hasil akhir dalam bentuk CNF-nya adalah sebagai berikut. Ya. S menghasilkan CD, B menghasilkan DD, D menghasilkan I, S menghasilkan P1 P2, S menghasilkan P3 P4, A menghasilkan P5 P6, A menghasilkan P8 P9, B menghasilkan P10 P10, C menghasilkan A P11, C menghasilkan P1S, E menghasilkan P12 D, P1 menghasilkan A, kemudian P2 menghasilkan AB, P3 menghasilkan C, P4 menghasilkan H, P5 menghasilkan D, P6 menghasilkan P7E, P7 menghasilkan B, P8 menghasilkan E, P9 menghasilkan EC, P10 menghasilkan F, P11 menghasilkan DB, dan P12 menghasilkan J. Ya, panjang ya.
Nah, jadi ini, hasil konversinya setelah, eee eee, kita ganti aturannya dari CFG ke CNF. Jadi ada berapa aturan di sini? Kita lihat ada 12 di sini, kemudian ini ada berapa ya? Ya 23 ya? Oke, ya kurang lebih 23 ya? Oke. Jadi, teman-teman, itu, materi yang bisa saya jelaskan mengenai teknik, eee, ini ya, teknik konversi dari CFG menjadi, eee, bentuk normal Chomsky, Chomsky Normal Form. Semoga teman-teman dapat memahami, penjelasan saya. Eee, Jika belum paham boleh, diulang ya, boleh melihat kembali video saya atau boleh di-download kemudian diputar kembali di smartphone-nya atau di PC-nya ya. Kalaupun masih belum memahami boleh, mencari referensi lain yang, bisa teman-teman gunakan untuk, agar teman-teman bisa jauh lebih memahami, materi ini. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.